Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama Bro Ayung. Di sini mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Gak usah pakai lama, kita singkat aja. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah atau mau langsung cerita juga boleh. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Seperti biasa, kayak template tetap menyapa kawan-kawan. Sama depannya tuh sama semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru, ada saya di sini di Ngobor. Kita seperti biasa bakal nge-share cerita-cerita horor ya, baik dari kawan subscriber ataupun dari tetangga sekitar. Dan dari siapa aja. Dari siapa aja. Kadang juga bahkan dari Memedinya sendiri yang cerita pengalaman pribadi. Ini Mbak, cerita Mbak. Siapa tahu serem gitu kan. Siapa tahu serem. Pengalaman gua sebagai memedi gitu kan. Iya. Pernah ya, Bi? Pernah. Cuman kan sangat jarang dibawain gitu. Baiklah, langsung ke cerita, Bi. Ada cerita apa? Ya, ini cerita ini kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu. Tahun 2020-an ya? Ya, 2 tahun yang lalu, nggak jauh dari Tumaritis, beberapa kampung. Itu lagi musim banyak orang meninggal ya waktu itu? Betul sekali, masih banyak orang meninggal. Dikit-dikit ada Assalamualaikum. Astronot lagi. Zaman itu, di 2 tahun yang lalu, mencekam sekali, banyak sekali orang meninggal. Tapi memang ini juga ada kaitannya sama orang meninggal. Jadi pengalaman ini yang menceritakan adalah Mas siapa ya, Jono aja wis. Namanya Mas Jono. Dia itu belum lama menikah. Kirain belum lama meninggal. Belum lama menikah. Cerita Jononya gitu. Iya juga ya. Kapan-kapan lah nyari ya. Apa penasaran daripada situ penasaran bikin cerita gitu kan. Ceritain aja gitu. Jono hidup dan masih belum lama menikah. Dia itu udah nggak punya ibu. Ibunya udah lama meninggal, punya bapak masih, tapi ya serumah gitu ya. Tinggalnya nggak, biasanya kan kalau laki-laki ikut ke perempuan gitu ya, tapi ini dia perempuannya alhamdulillah nurut ikut ke tempat laki-laki karena nggak ada ibu gantiin. Iya. Karena bapaknya mungkin sendirian juga kali ya. Enggak ganti ini isu-isu, bukan gantiin peran ibunya, multi nggak bagus. Iya. Salah. Terus. Nah itu usahanya di kampung sebagai tukang jualan, punya warung gitu ya. Warung apa aja lah di kampung, butuhan dari obat, dari jajanan, dolanan bocah semua. Paku, palu kayak gitu juga Enggak ada. Sih. Oh enggak ada ya, bukan material berarti. Tentu dimusuhin, materialnya dekat gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau pagi dia juga memang rajin banget nuruni dari mendiang ibunya. Saya juga kenal baik. Kalau dulu kan di Tumaritis kami kalau nggak ada udut pemuda sweeping ke kebunnya siapa aja. Ada kelapa yang garing-garing itu loh, yang kering-kering ditukar. Jam berapa aja, 1:30, yuk 1:30 pagi. Yuk apa kelapa yuk lah bisa akeh katanya. Dia kan paginya jualan sarapan. Itu kelapa kan penting itu ya buat santan, buat apa. Lah bisa akeh, tolong yuk udah denteng gitu. Pintunya masih selot begitu dan bukan permanen rumahnya. Udah apa sih? Samsung masih murah banget dulu, Bi. Ya zaman-zaman kuna lah, masih 700 atau 720. Ditukar kelapa 2, bahagia lagi kita. Makanya kehilangan besar ketika dia meninggal karena suaminya nggak begitu. Kembali lagi cerita ya, Bi. Nah, di saat 2 tahun yang lalu ketika Mas Jono tadi menikah, dia itu punya pengalaman yang serem banget kata dia begitu ya. Gimana enggak Mas? Waktu itu kan dikit-dikit orang meninggal. Tapi meninggalnya orang yang disinyalir tadi ya ada pandemi dan lain-lain, itu enggak pati serem. Seremnya ya karena berita-beritanya. Jangan-jangan saya terjangkit, jangan-jangan istri terjangkit, pilek dikit, wedi, takut, enggak mau keluar rumah, keluar sekali keluar ke sawah, pepek. Jadi meriangnya karena geseng, kepanasan Mas. Lalu lama pepek loh. Iya. Bukan masalah kena itunya. Nah itu ada peristiwa yang serem. Tetangga ada yang meninggal. Jadi bukan karena itu. Bener-bener
Dia itu meninggalnya di kendaraan jatuh tabrakan, kecelakaan gitu kan. Dan ya rada tragisnya nggak misa-misa sih Mas, cuman kan pada pating kesasat gininya nggak jelas gitu, mukanya nggak jelas. Jadi kalah serem waktu itu. Waktu itu ada pandemi, terus banyak orang meninggal, yang tua-tua juga banyak meninggal. Tapi meninggalnya dia, sebut saja namanya Jupri, Jupri itu maaf banget kurang mendapat respon baik dari lingkungan, karena memang bergajulan ngomongin. Iya. Preman kampung. Kocolan. Dia itu di rumah jadi benalu buat keluarga, minta duit apa segala macam. Bahkan sama saudara-saudara di lingkungan juga udah nggak musim preman, tapi dia kayak seakan eksis kayak gitu loh. Dan pengasannya ini padahal enggak. Padahal enggak, cuman badannya tato, tindiknya sampai bolong panjang kayak gitu. Tarik gini juga asli, makanya nggak ada yang takut, tapi pengasannya liane yang takut. Kadang-kadang ke warung saya juga, John, cuma kayak gitu doang. Kasih sebungkus, pernah dikasih sebungkus nggak bayar, akhirnya kan sebungkus John, kayak temen, siji bae, satu aja, habis makan kayak gitu, kasih satu merokok di situ. Coba kayak begitu rahane, lebihannya sini, lebihannya kan berarti 11 biji, sama aja, kan nggak bayar kayak gitu. Dia meninggal, maaf aja, rada seneng kayak gitu loh. Aman lah kampung ini. Tapi serem meninggalnya, gimana enggak. Pas itu aja, pas kejadian, kan katanya tengah malam ya, ada kabar. Kalau kabar resmi kan dari masjid atau musola. Kalau dari tetangga, selentingan doang. Selentingan. Jadi aku warung posisinya tempatnya paling depan lah, pertigaan kayak gitu. Jadi denger gitu dari jendela, ya Allah, lo Ken, sama kayak gitu loh. Ada berita ini meninggal. Mas, siapa sih? Istri saya kan orang baru, nggak kenal kan. Kayak sih, ini. Beneran Mas, beneran. Ada ngomong kayak gitu, beneran meninggal. Jangan ngomong kayak gitu, orang meninggal. Tapi belum kena. Adek, nanti aja kalau subuh biasanya diumumin. Semoga bener katanya. Iya, berharap begitu. Tapi meninggal kenapa ya? Kayaknya waras, tadi sore aja nggak ngerokok, belum bayar, dan rokok-rokok yang lain sebelumnya, belum lagi jajannya ini. Aduh, angel. Yang mau bayar siapa kayak gitu loh. Udah bayangannya ke sana dulu yang nggak bagus-bagus gitu kan. Subuh, tahu-taunya sengaja Jono dan mungkin masyarakat sekeliling itu banyak yang nungguin karena rame sih, gersang gemerengseng gitu kan. Tapi nggak ada kabar resmi, nggak bisa tidur, saya berdoa sama istri. Ada tadi ya berharap beneran meninggal, tapi masa sih kayak gitu loh, ngeri. Terus dari tetangga lain pas subuh itu, assalamualaikum, orang meninggal yang katanya COVID apa, tambah menambah, kok nggak nyampe sih kabarnya sih tadi Jupri. Akhirnya bunyi kletek mic yang baru disetelkan gitu kan, kletek ning gitu kan, ada noise-nya kayak gitu. Alah, suwe temen. Jadi enggak serantan nungguinnya itu kelamaan. Baru assalamualaikum 3 kali, diulangi lagi. Giliran nama biasa, bureng. Iya, itu dia kan gitu. Aku bebek akeh mburi, banyak bebek ada suami. Dari tadi diem kan, giliran nyebutin nama berisik aja. Berisik. Udah motor siapa lewat. Tadi mungkin siapa? Tadi itu siapa ya? Lah wis pasti kue Kak, tapi ora jelas Pak. Akhirnya keluar juga. Tadinya Jono nggak seneng. Saya itu sholat di musola subuh, pantaslah di rumah gitu. Sengaja subuhan karena memang cari informasi. Karena Jono keluar, tahu-taunya memang mau subuhan aja udah lewat. Berarti itu pengumumannya itu malamnya? Malam hari. Ya subuh itu. Jadi yang itu rumahnya sebelum ke musola itu dong liatin rumahnya Jupri. Memang udah rame orang. Tapi nggak ada yang cerita, dan orang-orangnya tak lihat ini bukan warga sini. Apa mungkin yang ngasih kabar tempat kecelakaan itu nggak tahu ya. Ada satu, tapi perempuan kayak lagi ya saudaranya Jupri, tapi nggak begitu. Mungkin lagi panik atau apa. Biasanya kan ngomong, John, tumben teman atau apa kamu musola tuh? Enggak, saya nungguin padahal loh. Tapi lama-lama hawanya nggak enak, langsung ke musola. Nggak ada penumpang. Jadi nggak ada orang gitu kan. Tahu-tahu di musola sepi kayak ada yang tukang ngumumin. Aki-aki kan, maaf Pak. Tumben teman mangkat katanya. Tumben kamu itu sholat tumben-tumbenin. Balik lagi lah kata dia itu bercanda kan. Maaf Pak. Tadi yang meninggal siapa?
Oh, saya nemen orang krungu. Kamu kan rumahnya deket. Banyak soang ngomong, jadinya aku nggak dengar. Jupri kok, ya mending ya Jupri mati. Aduh, digituin kata aki-aki aja ngomong. Malah. Tapi itu kan yang intinya masuk ke mic, aki-aki kan, masuk ke mic. Itu yang gempar lagi itu. Mending Jupri mati. Jadi aki-aki itu kurang mendapat respon dari keluarganya Jupri itu. Kalau yang lainnya pahlawan. Iya. Pak, urip nih hampir kayak gitu. Tapi jauh. Tapi kan dengeran jam segitu. Ayo dipateni, matiin sama saya. Atau jono matiin baru aku gosip Bang. Mati, enggak kenapa. Tabrakan kok. Adu arep kayak gini. Wong mendem karo wong mendem. Mabok sama mabok adu arep. Laku primen yang motor. Sengaja biar gak serem si Jono ngomong. Terus mau itin di rumah sakit, lagi mau dibawa ke sini kayak gitu. Singkat cerita, ya namanya warga kan, kewajibannya warga ya tadi ya menyolatkan dan lain-lain sampai menguburkan, itu kewajiban warga. Selesai malamnya benar-benar mencekamnya lebih dari si tadi orang-orang yang lagi berita waktu itu ramai pandemi kan. Yang bikin nyebelin, hari pertama mutek Bu Freeman katanya si Jono. Itu orang masih muda ya. Saya itu mantan anyar, istri aja ngajakin berhubungan. Biasanya lagi seneng-senengnya ngajakin berhubungan. Enggak. Mungkin kayak masih kepikiran ini ada orang meninggal gitu ya. Terus aku mikirannya Jono, Jupri aja, mikirnya Jupri. Berarti mati ada mending, nggak ada yang gangguin, tapi ya kasihan kayak gitu loh. Utangnya primen ini kan. Iya. Macam-macam lah saya pikirin kayak gitu. Tahu-tahu saya nutup warung itu bener-bener pakai ini apa tanggap-tanggap yang dari papan kerep itu jam 9. Kalau ada orang yang mau beli memang ngetok jam berapa aja. Saya kasihan sama orang kampung karena warung kan jauh. Ketok-ketok, John, John, buka saya. Walaupun satu ini kan pintunya aja gitu kan. Nah ini nggak ada orang beli satu pun, ya kan? Pak, panggilnya Papa. Ini istrinya kan, Pak. Jupri mati warung sepi Pak katanya. Jupri mati warung sepi, nggak ada orang berani keluar kayak gitu. Ya mungkin mereka capek habis ngelayat atau apa. Warga juga nggak terlalu banyak gitu kan. Itu kan banyak kebun-kebun juga Bi. Nah, nyampe saya nggak bisa tidur padahal capek. Istri juga melek, dolanan HP Bi. Itu jam sekitar jam 12 tenglan. Mungkin lewat satu tek kayak gitu doang. Sama-sama kita itu lagi ngeliatin jam, istri sama saya. Tumben-tumben wis oke. Itu ngeliatin jam di kamar kayak gitu. Tek barengi sama tok kayak gitu. Ada orang ngetok. Pak, mana wong tuku Pak? Ngetok-ngetok ada orang ngetok-ngetok. Nggak ada kali. Sampai denger ya pura-puranya nggak denger. Masa saya yang buka? Situ kan laki-laki sana yang buka. Pasti takut kayak gara-gara Jupri meninggal kayak gitu kan. Ya enggak, cuman enggak ada yang ngetok lagi. Tok kayak gitu lagi. Cuman ngetoknya cirinya itu ketokannya Jupri persis Bi. Jupri kalau ketok itu buat mainan. Masih serak kayak gitu. Dia mainan apa gitu loh. Pokoknya yang dipegang apa aja. Dan dia punya batu cincin, kerat-kerat kayak gitu. Pakai Jupri, ketokannya Jupri Pak. Jangan ngomong kayak gitu, nanti beneran datang kalau diomongin, apalagi baru meninggal kemarin kayak gitu. Berarti udah ditahlilin sih, berarti lewat 1 hari gitu ya. Saya nggak dibuka, takutnya bukan Jupri. Kalau dibuka Jupri hancur, raine gimana Mas waktu itu. Akhirnya tak beraniin. Saya itu bukan buka pintu. Kalau pintu kan langsung lebar. Jadi yang ini tanggapi digeser sedikit doang, digeser kayak gini. Masih bunyi ketok-ketok kayak gitu. Iya kemet tuh, ini aku keluar. Jangan ngetokin mulu. Tapi emang Jupri banget ngetokinnya. Dan berdirinya di area yang sama di situ, di bawah ini meteran listrik. Meteran listrik. Pas saya buka begini, memang ada sosok di luar begitu. Ketika saya buka, apa sih rokok? Geser begini. Orang tersebut itu ngelius ke sini. Kayak ngumpet gitu. Menghindar. Iya, menghindar dari yang bisa dilihat kayak gitu. Nah, sini ke arah sini. Siapa sih? Mau tukar apa? Mau beli apa gitu. Mau ngomong, kan Jupri nggak berani, kamu Jupri nggak berani. Ngebelakangin atau gimana posisinya? Berarti di depan kan dibuka satu dekat pintu, digeser begini. Paling kelihatan segini kan.
karena kelihatan masih nggak full ya? Nggak full, takut Bi, giliran lagi ini orang geser nyamping ke sini, berarti ke depannya masih tutup semua. Harus buka semua lebar, nyelong kepalanya doang begini. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Kosong, nggak ada siapa. Bener, adanya perinding-perinding kayak gitu, kayak bau melati yang itu yang kecil minyaknya itu loh. Iya. Yang buat kuncupnya ya. Iya, yang buat ini kan enggak botol melati yang kecil buat diules. Iya, yang buat orang meninggal itu. Yang itu kan pasti banget, Bi. Tokan jupri. Baunya kayak gitu. Buru-buru Mas, sampai angel banget. Orang panik gimana sih, kotak padahal kan tinggal selek-selek kayak gitu. Mas, saya temen sih itu, aku wedi di dalam itu kayak gitu. Mertua mah, dia kurang cocok sama istri kayak gitu. Apa iri ya nggak tahu gitu kan. Itu akhirnya saya berhasil nutup. Berarti nyampe pagi, saya itu tidur ayam. Merem bayangannya jupri, toko. Jupri itu beli, mau beli ngetok-ngetok. Kadang-kadang ya kayak tadi, dia punya barang apa. Yalah tolong lah, pakai udut. Barter gitu. Barter, rice cooker, apa kayak gitu. Itu nyampe pagi, dia kan jualan ini ya. Apa tadi, lawan, apa gitu. Pagi-paginya kayak sayur-sayur gitu. Ternyata ada tetangga yang ngomong, mending loh, kayak gitu. Mending apa, Pak? Laki-laki itu nggak biasa beli di tempatnya Jono, beli lawan, sayur kayak gitu, tapi istrinya meriang. Jadi dia yang beli. Yang beli. Malam aku liwat tuh, aku liwat. Liwat apa? Mending loh ditukuni jupri kayak gitu. Ditukuni jupri katanya mending loh. Si jupri beli di situ. Iya, mending jupri beli. Pak, ngomong jangan sembarangan, Pak. Aku kan numpak nganggo pit. Sepeda. Dia itu berdiri. Kayak ngomong kayak saru apa orang ya kayak gitu. Saru, wah itu banyak ibu-ibu nggak boleh ngomongin orang meninggal. Tapi penasaran, terus primen lah kayak gitu loh. Angel saru tapi terus gitu. Terus primen gitu kan. Primennya, aku balik bengi, pas melekan ada orang meninggal lagi saudara kan. Habis melekan itu habis talil terus jagongan gitu kan. Tuh mungkin nyampe sini jam 12 ya. Ya John, dia nutup John supaya jangan cerita kayak apa, takutnya benar apanya prasangkanya dia benar. Saya pas lewat depan rumah kamu ada jupri banget lah persis kayak jupri waras tapi itu duduk di sana. Jadi di samping warung itu ada bis-bisan ya dari plesteran duduk di situ. Jupri kayak ngekeh. Terus naik sepeda. Tadinya saya pelan kencengin. Alah, jupri ada di sana. Pakai bajunya apa nggak ditanyain? Pakai bajunya diterangin sendiri, dia ngomong sendiri. Baju sing biasa, leton, ada tatonya kelihatan kayak gitu lebih. Yang itu kan terang, kelihatan banget tapi nggak mau nengok. Udah pasti jupri, bukan siapapun pasti jupri. Iya kan, akhirnya cerita Jono, cerita apa enggak ya pertimbangan gitu kan akhirnya ngomong, iya istri aja nyampe malam ngetok-ketoknya persis, diceritain kayak tadi persis. Cici, tadi meteni teman kata ibu-ibu yang lain loh. Pak, kayaknya mau ke rumah aku apa enggak ya? Ya sampai ada urusan apa enggak sama Jupri? Wis menang. Siapa tahu nanti ini kan saudaranya yang pulang banyak. Nanti suaranya nyampe kedengaran enggak enak kayak gitu. Nah itu malam kedua aman. Malam ketiga lagi, Bi. Ketok lagi. Ini udah pasti Jupri nggak mau keluar. Jadi Jono itu tetap nyamperin paling luar tadi ya. Nyamperin ke etalase ke ini kan. Jup, bantuku apa Jup? Berani-berani kamu itu kendengan sama istri. Pak wis payu Pak, ki Jupri, ki wis jelas Jupri. Orang kalau nggak ditemuin repot kayak gitu. Emang sampean berani? Enggak, dari dalam aja. Kalau dia minta rokok, mau dari angin dilemparin. Jadi ngomong, Jup, tak-toknya sama, jamnya sama. Jup, rokok Jup, iya Jup. Buat kamu semua, Jup, utangnya lunas, Jup. Jangan kesini lagi, Jup. Ya, Jup, ya. Waras ya, Jup, di sana. Waras sudah meninggal, katanya gitu, istrinya. Jadi, gontokan, takut, tapi ya lucu, Bi. Surung-surungan. Nyampe mertua aja nggak berani. Jadi, ngikutin di belakang itu di pintu yang tengah. Pak, sampean waktu tiba di situ. Aku penasaran, katanya kayak gitu. Aku aja penasaran. Tahu-taunya, ada orang di luar ngomong. Yang bikin lucu itu, orang itu nggak nges Jupri meninggal, Bi. Jadi, tuh apa Jup? Ada ngomong kayak gitu. Saya udah mau membeli yang lain. Mau beli yang lain.
orang tua tetangganya yang tadi pagi cerita. Jadi dia nggak Jupri meninggal, padahal tahlil. Padahal tahlil. Jadi ya sampean Mas Jono ngeliat keluar, nggak berani saya buka, tapi saya dengar percakapan mereka. Bukan percakapan sih, tapi kaki danginan. Kaki dangin itu ngomong sama Jupri. Untuk apa Jup? Utuh Jup. Kayak aku mendem bae kayak gitu mendem aja. Ditanyain orang tua nggak ada sopan santunnya. Ngomong cari ustad paling nggak itu tegur sapa. Yang paling mudah kita sosialisasi kayak gitu. Iya Jup, mendem Jup, digituin suara banyak lah di luar. Mas, kamu kok Jupri Mas? Yuyu mancing. Kek, sampean butuh apa? Lagi Jonone tangi, itu Jonone dengar. Ada udut biasa, udut kayak apa ya, pohing, tuton yang dulu gitu, pohing itu langsung ya langsung diambilin tuh, dilemparin dari atas, berarti dianunya angin. Dan sing dhuwur lagi tanggung kayak gitu, lagi tanggung mantanannya, ya diain aja, ki duitnya primen, duitnya besok kayak gitu. Oh ya wis, Jup, sorry Jup, ngomongnya gaul juga. Tinggal sit kayak gitu, akhirnya dia pulang. Itu nggak ngetok-ketok lagi. Oh, kita nungguin Mas. Itu kok nggak ngetok-ketok lagi? Apa ikut sama kaki dangin? Penasaran, saya buka pintunya. Istri sih nggak boleh. Tak buka pintunya, bener-bener dari pintu. Yang penting jangan masuk. Liatin begitu, nggak ada. Tapi dia ngeliat ada sosok yang jalan, cuman ke arah rumahnya si Jupri lah kayak gitu. Tapi nggak bisa mastiin jauh nyerong ke sana lah dekat kembang-kembangan. Alhamdulillah Jupri ini balik kayak gitu. Tapi itu 3 hari tok. Kejadiannya itu nggak keulang lagi lah. Paginya iseng-iseng Jono nggak pernah yagiagan main, nemuin kaki dangin. Penasaran. Apa sih? Itu ben Jono mene. Mana nganteri apa? Mau minta bayaran rokok semalam gitu kan? Iya deh kan ngomong itu. Oh iya guru bayar. Enggak bukan begitu, bukan mau nagih. Kiana rezeki, ini ada rezeki. Gawe buah sengaja. Oh, turahan Kak, dagang ora payu. Ngomongnya seperti itu kan. Enggak, ini bener bagus. Ada apa tumben-tumben? Ki, sampean mau begitu rokok. Sampean semalam beli rokok. Lagi rokoknya masih banyak. Kalau siapa? Oh, Jupri siapa? Pak, ngomong apa? Istrinya. Istrinya ngomong, Pak ngomong apa? Oh, Jupri primen. Yang bengi kan aku metu semalam keluar rokok habis kon decak barengan orang gelem, kamu decak bercinta nggak mau, pusing beli rokok habis. Nah di sana Jupri udah nungguin mau beli rokok juga sih, jodohnya nggak buka-buka. Allah Akbar, istighfar Pak, sampai begitu liling sapa, sampai itu semalam itu tadi di sana. Ya Allah, baru kayak gitu. Jupri nangis mati, Bu, temen kayak gitu, tahu di situ. Tapi rame, jadi ya jadi bahan buat Jupri. Akhirnya cerita juga, dia kan masih pagi tuh, pagi-pagi banget lah ke sana, sambil ngelayanin sayur sama istrinya cerita itu. Tapi nggak ada keluarga Jupri lah. Tak simpen Mas lama cerita ini, tapi ya orang-orang sih nggak tahu, mungkin pada cerita nggak jelas lah. Tapi itu 3 hari. Saya diketok sekali, yang lain di luar ngobrol sama kita gini itu aja. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya tentang tadi ya. Harusnya kita nggak boleh ngomongin orang meninggal gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Emang kejadiannya seperti itu. Mungkin kita bisa ambil sesuatu yang positif, udah tujuannya itu aja ya. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Nama disamarkan semua. Nama juga udah disamarkan semua. Kita lebih mentingin cerita kejadiannya kayak gitu. Ya udah kurang lebih seperti itu. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, begitupun kami mengharapkan yang sebaliknya gitu ya Bro Ayung. Semoga kita semua dimudahkan dalam segala hal, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, yang masih sehat semoga tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.